Tubuh Kristus ilahi ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya nama-Mu saja yang tinggikan, yang dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami siap menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami siap mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami peraskan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Ada sukacita malam ini? Amin. Coba tengok kanan kiri, teman-teman kita. Siapa nih yang hadir? Halo. Halo. Semua bahagia ya, semua sukacita. Amin. Malam ini. Amin. Ya, hari ini saya bawa tema tentang God is good. Apa itu? Tuhan itu baik. Tuhan Yesus itu teramat baik. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Yes. Pasti semua merasakan ya kebaikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar mengucap syukur ya kepada Tuhan. Segala sesuatunya yang kita alami dalam kehidupan kita, kita harus katakan tetap Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ya, setuju dengan saya ya. Karena benar-benar Tuhan Yesus itu tidak pernah sekalipun meninggalkan anak-anaknya. Bahkan dia selalu memperhatikan, melindungi, menyertai, bahkan memberkati. Sampai hari ini kita masih boleh ada. Itu bukan karena kuat gagah kita. Tapi saya percaya itu ada satu rencana Tuhan yang akan digenapi oleh setiap kehidupan kita, orang percaya, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saya biasa kalau khotbah itu ada pendahuluan dulu ya, supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan ya. Kita buka di Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7. Yang mengatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Ya. Kita ini harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu terlalu baik. Ya, dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Siapa yang pernah mengalami kesusahan? Saya percaya semua pasti akan mengalami kesusahan, betul? Ya, sampai hari ini kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID ya. Tapi kita harus percaya perlindungan Tuhan itu sempurna. Kita harus datang kepada Dia. Pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang tetap berlindung kepadanya. Apakah kita masih tetap berlindung kepadanya? Amin. Pasti. Kita harus katakan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, lindungi aku. Siapa yang suka berseru kepada Tuhan? Karena Yeremia 33 ayat 3 yang mengatakan, berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami aku akan singkapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Ya, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Karena Matius 7 ayat 7 itu ayat kesukaan saya. Minta maka kau akan beri. Cari pasti kau akan mendapat. Dan ketoklah pintu hati Tuhan. Maka berkat itu akan dicurahkan kepada kita semua. Yang tetap berdoa kepada Tuhan. Amin. Masihkah kita tetap berdoa kepada Tuhan sampai hari ini? Halo? Masih nggak tetap kita berdoa? Harus. Karena doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Ya, jangan pernah putus berdoa, karena kalau kita putus berdoa, berarti pengharapan kita, napas kehidupan kita, masa depan kita akan pupus, akan hilang gitu. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Dia memperhatikan dari surga, karena kita ini semua berharga di mata Tuhan. Amin. Ayo, kita jangan maaf kata ya, jangan putus harapan. Ya, jangan lesu, lemah, letih, loyo, ya itu 5L tuh. Letih, lesu, letoy, loyo, lemes. Nah ini penyakit nih. Ya. Tapi ajakan Tuhan bilang apa? Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan buat setiap kita. Ya, untuk kita tetap eksis, tetap semangat kepada Tuhan. Amin. Saya kalau bangun pagi nih, saya nggak cari perut keroncongan, nggak. Saya cari, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi kesempatan. Hari ini saya masih boleh diberi kesempatan untuk melihat, untuk berjalan, untuk bernapas. Saya percaya
ada satu rencanamu yang besar di dalam setiap kehidupan saya, Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, Tuhan. Anak, mantu, cucu, diberkati. Pelayanan saya sebut. Semua teman-teman saya sebut. Karena apa? Tuhan Yesus itu tidak pernah tutup telinga. Dia bahkan menyedengkan telinganya kepada kita semua. Dia selalu suka mendengar kepada anak-anaknya yang terus berdoa kepada dia. Yang kesukaannya berdoa. Yang kesukaannya itu selalu mencari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus itu tahu loh apa yang menjadi keinginan setiap anak-anaknya. Percaya nggak? Percaya. Ya. Dan tangannya Tuhan itu tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Ayo datang kepada Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Hari ini saya ada 5 hal yang harus kita ketahui. Apa sih kebaikan Tuhan? Yang pertama, ada sebuah lagu yang mengatakan gini, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Pernah dengar lagu itu? Ya, betul. Ya. Kasih setia Tuhan itu ya, luar biasa. Panjang dan lebar, tingginya setinggi langit. Bagaimana dengan kasih setia kita kepada Tuhan? Ayo, berapa kali kita satu hari baca firman? Berapa kali kita selalu merenungkan firman Tuhan? Kita makan aja ya, pagi, siang, malam, 3 kali. Kalau baca firman harusnya 3 kali. Ada amin? Setuju nggak dengan saya? Saya orangnya kesukaannya baca firman. Kesukaannya saya selalu begitu. Saya bilang sama istri, Mah, nanti saya jemputnya setelah Zoom ini ya, 8:30. Istri saya ada di rumah cucu. Lagi nungguin saya jemput. Karena kebetulan besok kan libur pasca ya. Itu anak saya belanja dulu di supermarket untuk memberkati susternya, pembantunya. Dan kan saya kan punya cucu baru 2 bulan nih. Jadi istri saya harus nungguin di sana. Ya, cucu yang pertama udah 5 tahun udah diajak ke supermarket. Nah, itulah pekerjaan saya ya sebagai orang tua. Orang bilang engkong nenek ya. Yang selalu orang bilang saya jadi MC, ngomong cucu sekarang. Ya. Tapi itu satu berkat Tuhan. Saya tetap bersukacita. Amin. Ya, karena apa? Karena saya masih bisa melihat anak saya menikah, terus saya bisa melihat cucu. Itu satu anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Yang tidak bisa dibeli dengan apapun yang kita miliki, kecuali dengan kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan beri kesempatan buat kita bisa boleh melihat kebahagiaan anak-anak kita. Itulah kasih setia Tuhan. Saya bilang sama istri, Mah, jangan pernah melarang saya untuk melayani Tuhan. Saya mau lebih lagi. Saya mau lebih lagi mencintai apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk setiap hidup saya. Setiap langkah hidup saya. Saya mau hidup terus benar di hadapan Tuhan. Saya tidak mau main-main lagi. Karena maaf kata ya, hidup kita ini kan cuma sekali. Kesempatan itu datangnya sekali. Oleh sebab itu, ayo kita ambil. Kita raih itu. Ya, kita harus terus lakukan. Bersama Yesus, saya sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin ada satu kekurangan di dalam setiap kehidupanku. Tapi saya percaya tanganmu yang tidak pernah tidak menopang. Dan setiap jalanku pasti Tuhan menyertai. Bahkan melindungi. Amin. Saya dulu sama Ibu Elia Esther ya. Kita satu pelayanan ya. Luar biasa ya. Tapi Tuhan bisa pertemukan kembali di tubuh Kristus ilahi. Itu nggak ada yang kebetulan. Itu kasih setia Tuhan itu seperti itu. Ya, dia tidak pernah melupakan anak-anaknya. Sampai hari ini kita masih tetap diberi kehidupan, diberi kesempatan. Ada sebuah lagu, oleh karena kemurahan Tuhan itu ada sampai hari ini, oleh karena
dan Tuhanmu Janjimu terjadi bagiku. Amin. Ayo, kita kita harus mempraktekkan kasih setia Tuhan juga. Karena di Ulangan 6 ayat 5 mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu. Ya, jadi jangan mengasihi lagi diri sendiri, jangan lagi mengasihi dunia. Dunia ini nggak ada habisnya untuk kita bisa memperoleh segala sesuatu. Ingat itu. Kolose 3 ayat 2, saya itu selalu pikirkan perkara yang bukan perkara yang duniawi, tapi perkara yang di surga. Saya selalu pikirkan, Tuhan, aku mau jadi berkat-Mu Tuhan. Ya, bahkan luar biasa Pendeta Derikson Sijabat ya, yang nggak ada yang kebetulan. Saya bisa kenal di Facebook dan dia bisa membantu pelayanan saya. Itu nggak ada yang kebetulan, itu kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Selalu baru. Ya, jadi kita harus mempraktekkan juga bagaimana kasih setia kita kepada Tuhan. Ya, hidup ini kesempatan. Ya, jangan kita buang waktu. Jangan kita dikatakan 1 Petrus 4 ayat 2 yang mengatakan kita ini semua punya kesempatan waktu yang Tuhan berikan. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk kehendak manusia. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. Gak ada yang sukar kok untuk kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Ya, usia saya sudah 58, udah masuk mau 59. Sebentar lagi udah 60. Sudah aki-aki. Ini gigi juga sudah pada ompong ya. Tapi saya bersyukur saya masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani Dia. Amin. Siapa yang melayani kita sih? Kalau bukan Tuhan Yesus lebih dulu yang melayani kita. Betul? Ya, kita masih diberi kesempatan sampai hari ini masih boleh hidup, boleh sehat. Itu bukan karena kita kuat, kita jaga protokol, kita minum vitamin. Enggak. Itu semua pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Karena Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Yuk, kita terus bersemangat. Roma 12 ayat 11 mengatakan apa? Hendaklah rohmu tetap menyala-nyala. Ayo, menyala-nyala roh kita. Semangat, lebih semangat lagi. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tujuan akhir hidup kita itu harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Ya, kebanyakan anak-anak Tuhan ya, tapi nggak ada di tubuh Kristus ilahi, di luar sana itu ya. Banyak orang yang mau selalu berdoa, selalu doanya dijawab oleh Tuhan. Ya, nggak salah. Tapi cobalah kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Mau jadi apa sih kita? Kenapa sih Tuhan bisa pilih saya? Saya juga nggak ngerti. Mulanya saya nggak ngerti. Saya pikir ketika saya dipanggil oleh Tuhan, tahun 2002, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya nggak ada cita-cita untuk jadi hamba Tuhan, untuk jadi pendeta. Nggak ada sama sekali. Tapi kenapa roh yang ada di dalam saya itu selalu punya semangat yang luar biasa ya. Ketika saya ke gereja, nggak ada yang suruh bilang saya bawa buku ya, bawa memo, saya bawa bolpen untuk catat segala apa yang dikhotbahkan, dan saya baca kembali firman itu, dan saya renungkan. Pertama seperti itu. Tapi ketika Tuhan suruh saya untuk, kamu sudah bernasar, nasarmu kau harus bayar, jangan kau tunda. Saya bernasarnya begini, Tuhan Yesus, aku akan menjadi anakmu Tuhan. Bukan hanya itu, tapi saya mau jadi muridmu Tuhan. Saya mau dipakai lebih lagi. Dan itu saya lakukan. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup saya. Jadi saya harus lakukan kasih setia saya juga kepada Tuhan. Amin. Ayo, jadi berkat buat Tuhan. Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pelayanan, buah pertobatan. Ya. Tuhan Yesus besok
kita tahu ya, Paskah, arti dari penderitaan Yesus. Iya. Nggak sebanding loh dengan apa yang kita sudah lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Betul? Kita nggak sampai tercurah darah kita. Kita nggak sampai mati di atas kayu salib. Tapi lihat pengorbanan Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini semua adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Yang pertama adalah kita harus ingat, kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Kita buka dulu ayatnya ya. Kecepatan nggak saya bawanya? Enggak ya. Enggak. Kita lihat di Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Ini ayat kasih setia Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Ayo kita lakukan kasih setia Tuhan buat Tuhan. Kita terus lakukan, sekalipun jatuh bangun, sekalipun rasanya nggak kuat, sekalipun rasanya nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang tidak mungkin. Asal kita mau melakukannya. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Amin. Ayo lakukan, berjuang terus. Kita harus berjuang. Ya, karena di Lukas itu ya, kita ini harus berjuang memasuki jalan yang sempit. Kemana tujuan jalan yang sempit itu? Ke surga. Karena Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah, yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya, untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi nggak ada yang bilang sebentar hidup di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Itu namanya tobat kumat. Tapi di tubuh Kristus ilahi tidak ada yang seperti itu. Amin. Jadi ingat, yang pertama adalah kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kedua, ada sebuah lagu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, Kau Tuhan. Yang kedua, kebajikan Tuhan itu sepanjang hidup kita. Dan kita juga harus melakukan kebajikan buat Tuhan. Kita buka ayatnya. Mazmur 116 ayat 12. Mazmur 116 ayat 12 yang mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ingat Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Hari lepas hari itu berlalunya cepat sekali. Betul ya? Kita sudah memasuki bulan April. Sebentar lagi sudah masuk bulan Mei. Ya. Rasanya baru kemarin ya kita masuk tahun baru ya. Nggak tahunya sudah mau masuki tahun pertengahan. Ya, begitu cepat nggak berlalu. Waktu itu nggak bisa mundur. Waktu itu terus maju. Betul? Ya, kalau waktu itu mati berarti baterainya harus diganti ya. Jam itu ibaratnya. Tapi kalau setiap kehidupan kita itu terus maju. Ya, terus kita akan menjadi tua, menjadi peot ya, menjadi tidak berdaya. Tapi kebajikan Tuhan itu selalu mengikuti kita. Bagi orang yang tetap percaya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ayo kita lakukan. Ya. Jangan pikir ini tugasnya Ibu Elia Esther nih, pantas dia jadi hamba Tuhan. Kalau saya yang biasa-biasa aja deh. Saya pendoa aja deh. Saya dulu juga gitu. Saya pikir
Berdoa apa susahnya ya? Berdoa itu kan sehari cuma 3 kali. Bangun pagi, makan, tidur. Udah, nggak ada lagi yang lain. Ternyata ketika saya belajar terus firman Tuhan, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Ya, bahkan perkataan jangan khawatir itu ada berapa kali? 365 kali loh. Berarti tiap hari kita harus melakukan apa yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Setiap hidup orang percaya, orang yang masih hidup pasti ada yang merasa khawatir. Betul? Ada rasanya gimana ya, takut gitu ya. Tapi kita harus ingat, kebajikan Tuhan itu sepanjang kehidupan kita. Karena di Ibrani 13 ayat 5, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Dan ingat, 2 Timotius 2 ayat 13, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak bisa menyangkal diriku. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Mau lakukan kebajikan bersama Tuhan? Tidak ada yang sukar kok. Tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa, asal kita mau berbenah diri. Ini aku Tuhan. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau yang mengatur. Engkau yang membuat skenario setiap hidupku. Setiap langkahku. Karena di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Amin. Apakah hidup kita masih ada perkenanan Tuhan sampai hari ini? Bagaimana kalau kita bisa melakukan perkenanan? Jauhi dosa. Ya, jauhi mulut yang selalu berkata dusta. Ya, bisa mengampuni orang. Itu satu kebajikan. Memang nggak mudah, sulit untuk dilakukan. Saya percaya setiap orang ada pernah disakiti hatinya, pernah ya? Mungkin dari pasangan kita atau mungkin dari teman kita, betul ya? Tapi kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia terlalu bijak. Dia tidak membalas. Dia dicaci maki, dihina, ditendang, dipukul, dia tetap melakukan kebajikan. Ayo lakukan seperti hatinya Yesus. Saya kalau mau berkata gini, saya selalu mau menangis. Karena kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Ya, lakukan yang terbaik selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita lihat lagi ayatnya, satu tambahan lagi ayatnya. Kita lihat di Mazmur 116 ayat 13 dan 14. Mazmur 116 ayat 13 dan 14. Yang mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Itu yang saya lakukan. Saya tidak mau berpangku tangan, saya tidak mau diam, saya tidak mau stuck. Saya mau terus maju bersama Yesus, melangkah bersama Yesus. Melakukan apa yang menjadi kebajikan buat semua orang. Ya, ayo lakukan. Ada pembelaan. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita. Sekalipun mungkin kita dicemooh, ya, dikecilkan oleh orang. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu terus mengangkat anaknya. Menjadi kepala bukan ekor. Amin. Ayo lakukan. Saya terus berdoa. Biar tubuh Kristus ilahi ini terus dipakai oleh Tuhan. Luar biasa Ibu Eli Esther yang begitu setia. Ya. Jangan lihat jumlah, tapi lihat kesetiaan kita. Bagaimana apa yang kita lakukan kebajikan bersama Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita terus diberkati Tuhan. Terus dilindungi oleh Tuhan. Bahkan anak cucu mantu kita, semuanya keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, masuk poin yang ketiga. Ini baru saya dapat nih poin ketiga. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang,
Ku heran kau memperhatikanku. Amin. Pernah dengar nggak lagu itu? Itu lagu lama ya, lagu jadul ya. Yang mengatakan, jadi ayat halnya ketiga adalah perhatiannya selalu ada di hidupku. Dan perlindungannya Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Pernah nggak kita sadari perhatian Tuhan itu sepanjang hidup kita? Dia memperhatikan loh dari surga. Dia melihat anak-anaknya. Oh, yang begini nih. Yang begini aku suka nih. Oh, yang begini nih. Luar biasa. Mau nggak kalau sampai Tuhan Yesus berkata demikian untuk kita? Nggak kepikir kan? Saya mau jadi orang yang anak kebanggaan Tuhan. Amin. Kita kan senang juga ya kalau punya anak yang menjadi kebanggaan kita. Betul? Apalagi Tuhan. Ayo, Tuhan Yesus itu memperhatikan. Dan selalu perlindungannya Tuhan itu, pertolongannya Tuhan itu tepat pada waktunya. Ingat Pengkhotbah 3, ayat 1 sampai 10. Segala sesuatu ada waktunya, betul? Ada waktunya lahir, kita bahagia ya. Ketika 12 Februari kemarin, ya, saya berdoa loh, Tuhan Yesus, kalau boleh cucu saya ini lahir pas tanggalnya, tanggal istri saya ulang tahun. Tanggal 11 Februari itu sudah ada tanda mau lahir cucu saya. Saya berdoa, saya sujud, saya nangis. Tuhan, kalau boleh saya tawar Tuhan, cucu saya itu bisa sama lahirnya dengan istri saya. Apa yang terjadi? Anak saya sudah opname, sudah air ketubannya sudah keluar ya, sudah siap untuk lahir. Dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Itu waktu jam 11 malam. Saya berdoa minta pada Tuhan, kalau boleh Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Jam 7 pagi loh baru bisa lahir. Anaknya, cucu saya yang ketiga. Cucu saya sudah 3 ya, 1 perempuan, 2 cowok ya. Dan nanti bulan 8 saya dapat lagi cucu dari anak saya yang laki. Sudah di USD, anaknya, cucunya laki lagi cucu saya. Jadi udah punya 3 jagoan nanti. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Amin. Ayo. Kita harus memperhatikan juga apa yang menjadi maunya Tuhan buat hidup kita. Jangan kita sia-siain hidup kita. Dulu saya orang yang berdosa loh. Saya dulu orangnya yang nggak berguna sama sekali untuk Tuhan. Saya melakukan 5 hal dosa. Saya selalu ingat itu. Tapi luar biasa ya, Tuhan Yesus itu tidak mengingat segala kelakuan buruk kita, kejahatan kita, dosa kita. Dia sudah tidak ingat. Karena dia sudah benar-benar yang difirmankannya. Di dalam kandungan ibumu, engkau sudah kupilih. Itulah perhatian Tuhan buat setiap kita. Ayo kita lakukan. Ya, selagi masih diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan yang telah dipersiapkan Tuhan. Itu tugas yang mulia. Saya bilang sama anak-anak saya, ikuti jalan Yesus. Follow Jesus. Jalan Yesus itu tidak ada yang sesat. Amin. Pasti akan menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Yang penuh dengan sukacita. Yang penuh dengan berkat. Ayo, lakukan. Saya percaya tubuh Kristus ilahi itu semua orang yang selalu seia, sekata, sepikir, sejiwa. 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita seia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Di mana? Di ibadah tubuh Kristus ilahi. Ya, walaupun 1 minggu hanya sekali ya, tapi berkat itu luar biasa loh. Saya rasakan sekali. Ya, bahkan di YouTube-nya aja, wih, sudah saya lihat yang subscribe-nya, yang sudah nge-like-nya, berarti tubuh Kristus ilahi itu diberkati oleh Tuhan. Perhatiannya Tuhan itu luar biasa buat anak-anaknya.
yang melakukan apa yang menjadi bagian kita. Menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya ya. Kita lihat dulu ayatnya. Mazmur 130 ayat 2. Mazmur 130 ayat 2. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Sekalipun mungkin ya, doa kita nggak bisa panjang. Ya, nggak bisa sebaik apapun. Tapi Tuhan bisa melihat hati setiap kita. Amin. Saya kalau berdoa juga nggak mau untuk memaksakan segala kehendak Tuhan. Biar semuanya itu semua, biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya pegang itu di doa Bapak kami. Biarlah kehendakmu yang jadi di bumi dan di surga. Amin. Ayo, lakukan. Perhatian Tuhan itu selalu ada buat setiap kehidupan kita. Kenapa? Buktinya apa? Sampai hari ini kita masih boleh ada. Ya ingat, saya ingat di Keluaran 23 ayat 25. Hendaklah kita beribadah karena beribadah itu mengandung janji Tuhan. Dia akan memberkati roti makananmu, dia akan memberkati air minummu, dan dia akan memberkati menjauhkan engkau dari tengah-tengah segala penyakit, dari tengah-tengah keluargamu. Kalau kita yang setia untuk terus beribadah, terus bersatu hati, menarik perhatian Tuhan, hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ini saya bersaksi karena saya melihat anak saya, mantu saya, berkatnya itu luar biasa. Ketika saya terus sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perhatian Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ingat Khotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Ada sebuah lagu ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Betul? Ya, selalu indah rencana hidup kita itu semua. Karena saya percaya sutradaranya hidup kita itu siapa? Tuhan Yesus. Kita ini pemain-pemainnya semua. Amin. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia ini. Ini hanya sementara. Dan maaf kata ya, kita hidup di dunia ini hanya transit. Hanya sementara ya, transit. Jadi nggak ada yang bisa lama-lama hidup di dunia ini. Betul? Mazmur 90 ayat 10 mengatakan apa? Manusia bisa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Emang benar sih, teman saya juga mamanya ada yang 96 tahun, itu luar biasa bonus. Ya. Bonusnya banyak. Bonusnya terlalu banyak itu. Bahkan anak saya pergi ke itu ya, ke Jepang ya, ke Kyoto, itu ada satu oma-oma sama engkong-engkong ya, bergandengan tangan. Usianya yang engkongnya 126, usia istrinya itu 124. Anak saya sampai bingung, nggak pakai tongkat loh, tapi dia gandengan. Saya nyeletuk, saya bercanda sama anak saya. Kenapa dia gandengan? Tahu nggak? Bukan karena dia cinta, bukan karena dia setia, bukan. Karena saling menopang gitu loh. Jangan sampai ada yang satu kepleset jatuh. Jadi kalau bergandengan tangan, berarti dia melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk tetap bisa saling mengasihi. Itu satu bukti. Perhatian kita juga harus demikian dengan keluarga. Betul? Ada amin? Jadi ingat, perhatian dan pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Beri kemuliaan dulu teman Tuhan Yesus. Yang keempat, hal yang keempat. Siapa yang rajin bersyukur kepada Tuhan? Halo? Masih bisa bersyukur sampai saat ini? Masih. Katakan, saya masih bersyukur, bersyukur, bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu.
Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Gimana dengan hidup kita? Masih tetap bisa bersyukur dan menyembah Tuhan? Sekalipun dalam kesesakan loh. Ingat Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Amin. Ingat Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan apa? Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan itu. Sekalipun mungkin kesedihan, sekalipun kesesakan, tetap kita bermazmur kepada Tuhan. Ingat Mazmur 22 ayat 4. Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Kalau kita naikkan dengan luapan hati kita yang selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu memuliakan nama Tuhan, selalu mengagungkan nama Tuhan, berkat itu akan dicurahkan oleh Tuhan. Yang sakit, bagaimanapun penderitaan kita, Tuhan pasti tolong. Karena Dia adalah penolong setiap anak-anaknya yang tetap mau bersyukur kepada Dia. Dan mengatakan, Yesus engkau baik. Yesus engkau terlalu baik. Amin. Saya selalu mengatakan, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bisa nggak kita tiap hari ucapan gitu? Sekalipun keadaan kita sesak, sekalipun keadaan kita terhimpit, masih tetapkah kita bisa bernyanyi buat Tuhan? Sekalipun linangan air mata loh, kesedihan. Tapi Tuhan Yesus itu melihat setiap tetesan air mata kita. Apalagi kalau kita datangnya kepada Tuhan dengan sujud menyembah. Ada satu terobosan yang akan Tuhan buat. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan pasti sediakan berkat itu. Ada sebuah lagu kan? Apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang tetap mengasihi Tuhan. Amin. Itu kuncinya. Tetap bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita, anak-anaknya. Amin. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Baik itu baik, baik itu tidak baik. Ingat Ayub. Ya, kalau kita baca Ayub, jangan yang mau baiknya saja engkau terima dari aku. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga berhak untuk mengambil. Seperti saya ya, saya mengalami hal seperti itu. Tapi nggak ada kata penyesalan buat saya. Saya tetap bersyukur. Kenapa? Karena bukan nyawa saya yang diambil. Hanya harta yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan ambil, silakan Tuhan. Betul? Seperti Ayub ya, hartanya habis. Tubuhnya diberi borok. Tapi dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Ayo, kita lakukan ucapan syukur setiap hari. Itu satu bukti kita bisa menyenangkan hati Tuhan juga. Jangan pernah bersungut. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Itu kunci berkat loh. Kalau kita bisa mengucap syukur selalu dalam segala hal. Amin. Mau ditambah-tambahkan berkatmu? Rajinlah belajar untuk terus mengucap syukur dalam hidup setiap kehidupan kita.
Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang terakhir. Apa sih yang terakhir? Kita ini sudah diberi apa oleh Tuhan? Keselamatan. Amin. Tuhan Yesus itu beri keselamatan kekal di surga nanti. Kita ini hidup lagi berlomba-lomba memelihara iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Nggak mudah. Ya, banyak orang tinggalkan Tuhan hanya karena soal perut, soal makanan. Ingat Matius 4 ayat 4. Kita ini bukan hidup dari makanan saja loh, tetapi firman Allah yang kita dengar setiap hari. Hendaklah itu menjadi rema dalam setiap kehidupan orang percaya. Tetap percaya kepada iman, percaya di dalam firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayo lakukan, terus baca firman, terus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ingat Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya, dan terus bertumbuh, dan terus berbuah, diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayo lakukan, selagi ada waktu yang Tuhan beri buat setiap kita, untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yang selalu hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita. Keselamatan sudah Tuhan kasih buat setiap kita. Kunci keselamatan Tuhan sudah beri. Kunci kerajaan surga. Apakah kita mau simpan atau kita mau lakukan pekerjaan bersama Tuhan? Lakukan. Jangan berdiam diri. Jadilah berkat buat Tuhan. Ya, sekalipun mungkin terseok-seok. Ya, saya juga pelayanan masih belum keluar ya. Saya masih tetap di dalam Zoom. Tetapi Tuhan tetap memelihara hidup saya. Damai sejahtera sukacitamu melimpah dalam hidupku. Dan keselamatan yang kau beri tidak bisa dibayar dengan apapun, kecuali dengan pengorbanan saya. Apa yang saya harus lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, lakukan terus. Kita buka ayatnya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ingat, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam setiap kehidupan kita. Terkadang yang buat kita gagal adalah diri kita sendiri. Tidak mau nurut kepada Tuhan. Ya, tidak mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi bejana-bejana. Ya, memang kalau dibentuk itu nggak enak. Kita mau memperoleh emas yang murni itu harus ditempa, harus dipanaskan, ya, harus dipukul. Ya, tapi ingat, kuk yang Tuhan kasih buat setiap kita itu ringan. Amin, kita bisa melakukannya. Kita bisa merasa gak ada beban yang merintangi kehidupan kita untuk melakukan apa? Pekerjaan baik, kehidupan kekal. Ya, kita ini buatan Allah. Kalau buatan Allah itu pasti datangnya dari surga. Kita ini keluarga negaraannya kerajaan Allah. Kalau keluarga negara kerajaan Allah, kita pulangnya juga harus ke surga. Jangan pernah menyesat. Jangan pernah tersesat ya. Jangan kita mencari jalan pintas, putus asa. Ya, apalagi bunuh diri, apalagi sampai berbuat kejahatan. Ya, jangan seperti itu. Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Ingat Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang sakit akan kubalut, yang gemuk akan tetap kupelihara. Amin. Ayo, kasih Tuhan itu seperti itu. Kita baca ayat firman Tuhan yang terakhir. Ingat loh, Tuhan Yesus itu berdoa loh buat kita. Yohanes 17 ayat 9.
Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik. Kita ini semua milik Yesus. Hidup dan mati kita ini milik siapa sih? Bukan milik kita, milik Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Galatia 2 ayat 22. Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Lakukan terus. Kita ini sedang berlomba-lomba. Bukan bangun rumah di dunia ini yang sebanyak-banyaknya punya rumah. Ya, kita rasanya bangga kalau punya rumah banyak ya. Kita jangan bangga. Suatu saat kalau kita sudah meninggal, itu rumahnya bukan milik kita lagi. Namanya sudah diganti lagi. Nama orang lain. Betul? Kita jangan bangga kalau kita punya mobil mewah. Suatu saat kita bisa jual dan ganti itu namanya. Ya, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah ganti. Nama kita tetap ditulis di kitab kehidupan Tuhan. Amin. Tetap pegang itu. Lakukan apa yang menjadi bagian kita untuk terus seturut dengan kehendak Tuhan. Maka keselamatan itu pasti akan Tuhan beri. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita ini sedang berlari-lari mencapai garis finish. Untuk apa? Memperoleh kehidupan kekal di surga nanti bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh teramat baik Tuhan. Kami sudah diperlengkapi oleh 5 hal yang sungguh memberkati hidup kami Tuhan. Kasih setiamu sepanjang hidup kami Tuhan. Dan kebajikan kemurahan selalu mengikuti aku Tuhan. Dan perhatianmu Tuhan, pemeliharaanmu, pertolonganmu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami harus bersyukur dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki buat setiap kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat memperoleh keselamatan kekal bersama-Mu nanti di surga. Di saat kami Engkau panggil, di saat kami Engkau bawa aku pulang. Kami percaya Tuhan, berkat anak cucu mantu kami selalu melimpah. Janji-Mu adalah ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Kami akan pegang terus janji-Mu, dan kami akan melakukan bagian kami untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati persekutuan tubuh Kristus ilahi, hamba-Mu Ibu Elia Esther yang setia, bersama suami Sukimto, bersama anak Michael, juga teman-teman kami yang hadir malam ini Tuhan, Kau berkati. Biar damai sejahtera sukacita-Mu Kau limpahkan. Segala pekerjaan apapun, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang Bapak Ibu lakukan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Yang sedang sakit mungkin mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus itu tabib yang ajaib. Tuhan penolong buat setiap kami. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati, menyembuhkan, akan memberi mujizat buat setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Kau pakai Tuhan. Yang terus menjadi kesetiaan, ketaatan yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu untuk dapat melakukannya bersama Yesus. Juga rekan-rekan kami yang kami kasih, Ibu Elia Esther bersama teman-teman yang hadir, diberkati oleh Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita-Mu Kau limpahkan di dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Buat Pak Komingwan, terima kasih firman-Nya ya, luar biasa. Amin. Ya. God is so good ya. Itulah Tuhan yang sangat baik ya. Firman-Nya sudah mendukung dan kita sudah mendengar firman-Nya hidup ya. Bahwa kasih setia Tuhan itu tetap setia. Benar tadi pertanyaannya, apakah kita setia dengan Tuhan? Betul enggak? Sekarang banyak sumsing lompat sana lompat sini ya. Ampun Tuhan, kata saya, ini kakinya jebrak lari sana lari sini nggak bisa diem ke segini. Itulah Tuhan melihat anak-anaknya ya untuk terus setia sama Dia. Nah di sini. Jadi firman-Nya memang benar hidup ya. Kemudian apa? Terus Tuhan katakan apa? Roh kita terus harus menyala-nyala juga. Ya, kebajikan Tuhan itu luar biasa ya.
ini memang firman ini benar-benar memberikan kita ini termotivasi ya untuk bagaimana sih kita saat ini ya memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena Dia sudah terlalu baik buat kita. Makanya temanya God is so good ya, luar biasa. Apakah kita sudah good di mata Tuhan belum? Ya. Nah di sini ya pertanyaannya kita ini saat ini bagaimana ya. Nah di sini ya. Nah di sini juga Tuhan juga meminta kita apa buah-buah pelayanan kita ini. Benarkah buah pelayanan kita ini murni? Benarkah ini buah pelayanan kita ini tulus segala sesuatunya? Ini yang Tuhan minta buah-buah pelayanan ya. Yang tadi hambanya sampaikan banyak firman yang keluar itu membangkitkan ya, mengobarkan roh kita kembali ya. Oh ini Komingwan kemajuan terus ya, pesat ya. Luar biasa. Demikian katakan lagi apa? Kita harus bersyukur tadi katakan ya. Terus mengucap syukur apapun yang diizinkan sama Tuhan. Apalagi saat ini ya, Pak. Akhir zaman ini ya, banyak ujian cobaan. Nah, disinilah ya kita harus bersyukur selama kita masih hidup. Ya, bisa bersyukur, kita puji Tuhan ya. Ada, tidak ada ya, suka dan duka ya, dalam keadaan dipandang tidak dipandang tetap bersyukur, betul nggak, Pak? Itulah kita. Bagian kita ini hanya mengucap syukur ya. Bagaimana dulu Komingwan ya. Nah, saat ini disitulah yang Tuhan mau. Maka di sini tadi katakan Komingwan bilang, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus, karena kita ini milik Kristus. Kalau milik Kristus kita harus segambar dengan Dia. Amin ya. Nanti saya meminta ini siapa? Pak Dorikson untuk nanti Komingwan nanti jadwalin buat saya di sini ya. Untuk bicara ya pas kebetulan ada ini Pak Dorikson ini Pak Dorikson sejabat ya. Ya. Nanti saya minta dijadwal untuk pembicara di sini ya Pak ya. Boleh. Oke, nanti saya belum tahu nanti saya kabarin sama Komingwan aja ya. Gitu. Karena saya sebetulnya nanti malam ini saya mau berangkat, mau melayat, ada yang meninggal ya. Ada yang meninggal, jadi saya mesti nanti berangkat ke Carolus malam ini. Karena besok mereka udah dimakamkan, saya mau tidak mau, saya bilang, saya ada Zoom hari ini, tapi saya bilang saya malam datang ke sana, mau melayat gitu. Karena udah nggak ada waktu, dari siang saya sibuk terus, saya pikir udah selesai Zoom ini aja saya akan melayat ke sana, karena mereka besok sudah dimakamkan. Nah di sini saudara, kita masih hidup ini, buat berarti di mata Tuhan. Ya, buat terus kebaikan di mata Tuhan terus. Jadikan terus berbuah-buah ya. Yang tadi minta berikan buah pelayanan untuk Tuhan. Luar biasa firman-Nya ya. Nah di sini. Jadi ini aja yang yang firman disampaikan oleh hambanya Komingwan. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Puji Tuhan, cucu nanti akan tambah lagi ya Pak, jadi 4 nanti ya. Wah, bonusnya udah 4 nih ya. Luar biasa ya. Nah inilah. Benar. Sekarang percepatan. Udah bulan April, nanti Mei, Juni, Juli, bentar lagi tutup tahun lagi. Ya, nggak berasa ya. Dan waktu berjalan. Betul. Kenapa? Ya? Ya. Nah, di sini jadi Tuhan menginginkan kita ini memang betul berbuah di mata Dia. Ya, Dia terlalu baik. Sampai saat ini Tuhan sedang menantikan anak-anaknya untuk jadi berkat, untuk jadi saksi, untuk menuai jiwa-jiwa. Nah ini, puji Tuhan, Komingwan, Tuhan Yesus memberkati. Ya mungkin untuk Ibu Maria angkat satu pujian, Ibu Maria, silakan angkat satu pujian. Nanti saya minta untuk doa syafaat, saya minta Pak Luski ya doa syafaat. Ya, silakan. Puji Tuhan ya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan ya, karena besok kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikannya, Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Kita mengingat bagaimana kematian Dia di kayu salib sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita sama-sama ya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku
Ya, puji Tuhan ya. Nah ini ya selamat datang untuk Pak siapa ini? Pak Immanuel Yusuf ya. Selamat jumpa ya untuk Pak Immanuel. Shalom ya. Untuk siapa nih? Untuk untuk Halo, Linda, untuk Suji halo. ya, untuk Ira. Mohon Ya, maaf ya, ya. hari ini mungkin kesaksiannya nggak ada karena saya mesti berangkat ke Cornelius. Ya ini juga menjadi satu kesaksian juga ya, karena Ya, ya. inilah penting yang benar tadi hamba Tuhan katakan. Selagi ada waktu dan kesempatan, kejar Tuhan. Kalau kita nggak Ya. kejar Tuhan, terlambat sudah. Ya. Iya. Nah, Betul. jadi ini pun ada kesaksian juga yang meninggal ini juga. Waktu itu dia lagi sakit, saya datang doakan. Karena dia itu ya apa istilahnya mengeraskan hati ya. Akhirnya dipanggil Tuhan sama Tuhan, dibawa pulang. Akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Saya bilang sudah terlambat segala sesuatunya. Iya, Kenapa iya. terlambat? Justru selagi hidup ini kesempatan kita ini. Ya, kalau sudah terlambat sudah tidak ada, kita mau berusaha, orangnya sudah nggak bisa, kita bukan Tuhan. Ya. Jadi selagi kesempatan ini, bagaimana saat ini hidup kita ini untuk diperbaiki. Ya, nah ini jangan mengeraskan hati karena tidak baik ya. Jadi ini saya pun juga saya harus datang karena ini juga keluarganya juga memang keluarganya sebagian memang udah anak-anak Tuhan. Tapi orang tua ini ya mungkin memang udah dari sononya seperti itu ya. Kalau belum istilahnya belum mengecap kebaikan Tuhan, ya seperti itulah akhirnya mereka dibawa pulang sama Tuhan. Saya percaya mereka juga ada sesuatu akan ada pemulihan ya. Nah di sini jadi saya bersyukur sekali untuk saya diberikan kesempatan untuk ada Zoom ini karena saya juga nanti akan berangkat ke sana. Tolong untuk Ibu Magda, apa Bu Magda bisa di-cancel nggak untuk kesaksiannya? Apa mau gimana, Bu Magda? Tadi Bu Magda kan bilang malam ini mau kesaksian. Apakah mau membagikan sedikit untuk yang bicara apa tentang ini apa Jumat Agung? Kemarin ditunda aja, seperti Bu. itu. Ditunda aja. Iya. Ditunda aja ya. Karena memang ini sudah malam juga. Ya seperti sekarang ini mereka sedang malam penghiburan ya. Mungkin keluarga masih ada di sana, saya masih bisa ngejar ke sana. Kayaknya mereka juga tinggal di rumah duka, jadi saya punya kesempatan juga gitu. Baik. Ya, mungkin ya selamat ini ya untuk Ibu Meske, untuk Ibu siapa? Bu Kimlan ya, Ibu Esther, ya semuanya selamat malam untuk Linda, untuk Bu Suji juga, ya untuk Pak Direction juga, ya terus untuk siapa lagi nih Pak Budi juga. Saya minta untuk doa syafaat nanti doa berkat Komingwan ya. Silakan Pak Luski doa ini doa syafaat. Ya, terima kasih Bu Elia. Mari kita bersatu di dalam doa. Doa syafaat. Bapa kami yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami, Engkau yang telah memanggil kami dalam persekutuan dengan anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan adalah Bapa yang setia. Dan Engkau telah memanggil kami dan memilih kami untuk diam di pelataran-Mu Tuhan, dan kiranya kami menjadi kenyang dengan salapa yang baik di rumah-Mu, di baiknya terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan keagungan-Mu Tuhan meliputi langit dan bumi pun punya puji-pujian kepadamu. Maka dari itu hentinya kami memuji menyembah-Mu, karena Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang setia dan Tuhan Yesus Kristus yang baik Tuhan. Dan segala puji syukur hanya kami tinggikan buat Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan syukur dan terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, yaitu Bapak Komingwan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya biarlah firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan dan pada malam ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan menjadi pedoman dalam hidup kami, dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan khususnya di malam hari ini juga Tuhan, Engkau berkati Bapak Komingwan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarganya Tuhan, kiranya Engkau berkati di dalam keluarga, di dalam pelayanannya juga Tuhan, dan juga di dalam kegiatan ini Tuhan Yesus Kristus.
Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap dari mereka Tuhan, dan Engkau memberikan mereka Tuhan kekuatan iman Tuhan, supaya mereka terus dapat melayani di tempat ini Tuhan, baik itu pemain musik Tuhan, worship leader juga Tuhan, host dari Zoom ini Tuhan, dan doa koordinator Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Dan biarlah pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan terus rindu untuk melayani-Mu dan memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk kegiatan ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan, memberikan kelancaran dalam setiap ibadah kami Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayan-pelayan-Mu di sini Tuhan, Engkau sertai dia untuk memberikan hikmat-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada pelayan-pelayan-Mu di sini juga Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Dan untuk kedepannya Tuhan Yesus Kristus, untuk kegiatan di Zoom ini, Tubuh Kristus Ilahi Tuhan, kiranya Tuhan berkati sehingga dapat berkembang terus di masa depannya juga Tuhan, dan dapat memberkati banyak orang Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan, baik itu Bu Elia, Ibu Maria, Maria Magda Tuhan, Ibu Esther, Ibu Josephine Tuhan, dan Ibu Susan, Ibu Seiji, Ibu Linda, Bapak Immanuel Tuhan, Bapak Derikson Tuhan, Wianto, Ibu Astati, dan Ibu Irawati Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan Yesus Kristus. Jika saat ini juga mereka dalam kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Tuhan Engkau jamah penyakitnya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang dalam kesusahan Tuhan, dalam menghadapi suatu persoalan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus kiranya memberikan jalan keluar Tuhan, Engkau membuka jalan Tuhan. Bagi mereka juga Tuhan Yesus Kristus yang belum dapat pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bagi yang sudah pensiun juga Tuhan Yesus Kristus kiranya membuat hari-hari mereka Tuhan, hari tuanya juga Tuhan Yesus Kristus penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Dan untuk anak kami dan cucu kami Tuhan terus yang masih sekolah Tuhan Yesus Engkau berkati dalam belajarnya Tuhan, sehingga mereka dapat mencapai cita-citanya Tuhan di kemudian hari Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan, ada shalom untuk Indonesia Tuhan Yesus berkati Indonesia, Engkau pulihkan Indonesia Tuhan. Demikian juga pandemi ini juga sekarang sudah mulai berkurang Tuhan, kami percaya juga ini karena campur tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan Indonesia Tuhan, baik itu dari segi ekonomi Tuhan, baik juga hukum, baik juga di bidang kesehatan, pendidikan Tuhan, pariwisata Tuhan, dan bidang kesehatan Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sayang sama Indonesia Tuhan, sayang bangsa ini Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa ini juga Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Jokowi Tuhan sebagai Presiden Indonesia Tuhan, berkati Bapak Maruf Amin Tuhan, berkati para menteri dan para gubernur Tuhan, dan jajaran pemerintah lainnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tanggung jawabnya juga dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami masih banyak sekali Tuhan yang kami ingin sampaikan kepada-Mu Tuhan di dalam doa ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sebelum kami berkata-kata Engkau telah mengetahuinya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah permohonan kami ini terjadi bukan dari kehendak kami, tapi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan beristirahat di malam hari ini Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan. Dan kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkannya wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu dalam pekerjaan apapun yang dilakukan, tangan Bapak, Ibu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan kiranya tangan Tuhan juga menyertai pelayanan kami Tuhan, Bapak, Ibu, di dalam segala aspek kehidupan, segalanya sesuatunya kita melayani untuk Tuhan. Perkenanan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur,
sama-sama kita berkata, Amin. amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati Tuhan kita. Yesus memberkati. Selamat Amin. malam semuanya. Esther, Bantu doa saya memberkati. untuk perjalanan. Ibu, Ibu Esther. Tuhan berkati Ya, ya semoga semuanya ya. Yesus memberkati semuanya. Tuhan Doa Yesus. ya untuk memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, Tetap ya, memberkati. ya. Haleluya.